slide yang berjumlahnya nggak terlalu banyak sih, 30-an, 37. Biasanya kalau mengajar itu bisa 90 slide, tapi kalau kali ini cuma sedikit. Oke, saya akan bicara tentang informasi dulu, lalu nanti kita bicara tentang definisi perilaku, dan terakhir nanti perilaku informasi. Kira-kira cuma segitu aja yang ya sedikit-sedikit ya kita belajarnya. Sedikit-sedikit lama-lama habis gitu, kira-kira begitu. Karena nggak banyak memang. Silakan tanya-tanya, boleh tanya, boleh merespon, boleh apapun pada waktu kuliah. Jadi biar tidak kelihatan sepi gitu. Kalau kuliahnya sepi, jangan-jangan lagi pada makan atau apa gitu, atau baru keluar, jadi hafal, laptopnya nyala tapi orangnya nggak ada. Nah, itu eh, ya tidak apa-apa bagi saya. Tapi mungkin ya ya kehilangan momen di situ. Oke, jadi judulnya itu perilaku informasi. Jadi ini tapi kita fokuskan pada manusia, bukan pada yang lain. Karena perkembangan sekarang itu ya, perilaku hewan pun dianalisis apa jadi mata kuliah gitu. Jadi apapun jadi mata kuliah di luar negeri. Tapi kalau di kita itu perilaku informasi mungkin masih dianggap agak baru ya. Jadi kita akan belajar tentang perilaku informasi dalam konteks manusia. Tapi saya mulai dengan menggambarkan informasi itu seperti apa sebetulnya, dalam konteks yang lebih luas dari sekedar perpustakaan itu. Jadi kita akan lihat apa informasi itu sebetulnya. Mohon maaf, file-file slide saya dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bukan masalah ya, tidak masalah dengan bahasa Inggris. Tapi saya akan bicara bahasa Indonesia. Kalau ada yang bisa bahasa Jawa, bagus juga, karena saya bisa bahasa Jawa juga. Silakan merespon. Ya, kalau pas kuliah ini, silakan ya, boleh ngomong juga. Ada yang bisa bahasa Jawa ya? Ada Pak. Nah, good, good, good. Sakit Pak, sakit. Yeah. Oke. Saya akan mulai dengan kita bicara tentang 5. Ini kuliahnya sampai jam berapa ya? Ada Jumatan. Jumat Pak, ini 11.15 Pak. 11.15. Ya. Oke, dari 1 jam kurang. Waktunya kurang. Karena ada 5 poin, jadi pendek sekali. Oke. Bisa 2 jam saya kuliahnya. 3 jam juga bisa. Nanti Jumatannya diundur. Jumatan online nggak ada ya. Oke, jadi kita akan bicara tentang informasi. Jadi informasi itu kalau dalam konteks information science atau sains informasi, informasi itu semua yang mengubah pikiran. Jadi yang mengubah pikiran kita itu informasi. Tapi yang ini definisi tahun 69, belum ada yang lahir ya tahun 69 itu. Jadi udah lama didefinisikan. Informasi itu sesuatu yang merubah pikiran kita. Jadi kalau kawan-kawan itu baca buku, kemudian ada pengetahuan yang diperoleh, itu berarti dapat informasi. Kalau ada yang Jumatan, kemudian dengar khotbah, nah di khotbahnya itu informasi baru, ada yang baru di situ. Jadi kita dapat informasi di situ. Tapi kalau yang disampaikan itu diulang-ulang, nggak ganti-ganti, maka itu tidak ada informasi. Nah, terus satu lagi, pada waktu kita banyak dengar informasi gitu ya, informasinya banyak banget, tapi sebetulnya intinya cuma sedikit. Nah, itu kebanyakan adalah eksformasi. Jadi ada informasi, tapi juga ada eksformasi.
Eksformasi itu adalah hal yang sebenarnya nggak diucapin aja bisa, nggak disampaikan pun nggak apa-apa, karena nggak ada apa-apanya di situ. Jadi kata dengan demikian, oleh karena itu adalah kata-kata eksformasi, bukan informasi, karena nggak ada apa-apanya di situ. Oke, itu jadi ada informasi, in di dalam, X di luar, eksformasi. Informasi sesuatu yang merubah pengetahuan kita. Jangan lupa di situ. Kalau kita punya ada sesuatu yang membuat kita berubah pikiran, maka kita dapat pengetahuan atau dapat informasi. Jadi informasi itu tidak harus teks, tidak harus buku, tidak harus majalah. Apapun bisa disebut informasi. Yang kalian lihat di layar itu informasi juga. Yang kalian lihat di luar layar, di depanmu, yang di luar layar itu juga informasi. Saya ambil satu lagi tahun 69. Informasi itu stimulus atau rangsangan yang membuat yang kita kenali di dalam lingkungan kita. Jadi rangsangan yang membuat kita mengenali sesuatu. Nah, kemudian juga ada banyak sekali di informasi itu definisinya, tapi rata-rata informasi itu lebih luas dari sekedar teks ya, sekedar buku. Buku itu adalah salah satu bagian dari informasi. Jadi kita akan berpikir lebih jauh lagi, informasi itu apa? Informasi adalah sesuatu yang membuat pikiran kita. Waktu kalian mungkin ada yang pernah nyenggol knalpot nggak? Siapa yang pernah? Ada yang pernah tersenggol knalpot? Pernah, Pak. Pernah, Pernah oke, kok. oke. Itu nggak sengaja ya, atau disengaja? Nggak Mencoba sengaja, Pak. nggak sengaja, oke. Nah itu termasuk kamu dapat informasi. Ternyata knalpot yang dari motor yang barusan datang itu panas. Itu dapat informasi. Informasi tidak harus teks, tapi bisa jadi itu rasa atau ya rasa itu bisa termasuk informasi. Waktu kamu mencicipi makanan itu termasuk kamu dapat informasi. Em, jadi begini, informasi itu apa bisa diterima dari berbagai panca indera. Dari mata kita bisa dapat informasi. Jadi dari mata kita dapat informasi macam-macam, dari teks, dari video, dari lingkungan sekitar, kita dapat informasi itu. Jadi waktu di jalan kita lihat lampu merah, itu kita dapat informasi. Kita harus berhenti atau kalau lampu kuning itu cepat-cepat ya kalau di Indonesia. Jadi cepat-cepat jangan sampai lampu merah gitu. Nah, itu adalah dari mata. Kita dari mata bisa dapat informasi. Yang kalian lihat di depan layar itu, di layarmu itu juga informasi. Itu dari mata yang kamu lihat. Tapi bisa jadi nggak cuma satu panca indera, satu indera saja, tapi bisa jadi double. Misalnya pas kuliah ini dirimu dapat dari mata, tapi juga dari suara, dari telinga. Kamu lewat telinga dapat mendengarkan suaraku yang tidak menarik, suaraku tidak menarik. Kemudian dari mata kita lihat ada gambar dan tulisan. Nah, itu kombinasi panca indera. Jadi penerimaan informasi bisa tidak hanya satu panca indera, satu indera, tapi juga bisa kombinasi. Waktu nonton di YouTube itu berarti kalian bisa lihat video dengan mata. Yang kedua, kalian bisa mendengarkan dari telinga. Jadi ada dua sisi. Tapi waktu lihat makanan, kalian dapat informasi ini makanan apa gitu kan, orang bertanya gitu. Nah, kamu lihat dari mata, kemudian dari baunya bisa jadi kita mencium baunya, tapi yang kemudian adalah dari lidah kita mungkin mencicipi makanan itu. Ada 3 indera yang kita terima. Sehingga kita tahu makanan ini rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa, baunya seperti apa. Nah, itu informasi juga. Jadi informasi itu kalau kita lihat,
Informasi itu cukup luas, bukan sekedar teks. Nah, tekstual itu informasi sebaik benda. Itu nanti di dalam ranah perpustakaan mungkin seperti itu. Tapi berkembang juga kemudian jadi dalam konteks video dan sebagainya. Tapi dalam konteks secara luas, dalam ilmu informasi, kita bisa melihat bahwa panca indera itu adalah alat untuk mendapatkan informasi. Jadi pada waktu tadi ada yang menyinggol knalpot secara tidak sengaja, mungkin ada yang sengaja juga menyinggolkan diri ke knalpot, itu kita dapat merasakan melalui kulit rasanya seperti apa knalpot itu. Nah, waktu pernah kena knalpot, kita bisa cerita panasnya seperti apa. Tapi kalau membaca buku bahwa knalpot itu panas, mungkin nggak bisa membayangkan lebih dalam pada waktu menceritakan panasnya knalpot. Knalpot itu panas, tapi panasnya seperti apa? Nah, itu jadi informasi bisa diterima melalui berbagai panca indera atau kombinasi antara satu indera dan yang lainnya. Sehingga dalam konteks ini kita dapat informasi tidak hanya dari teks, tapi juga dari yang lain juga. Bisa jadi dengan suara. Jadi orang bercerita seperti sekarang ini, kalian dengerin dariku, itu adalah informasi gitu. Mungkin dari nggak ada baunya di situ, mungkin kecuali bau laptopmu itu. Nah, mungkin beda. Tapi kalau mungkin nggak bisa, aku udah mandi loh, tapi ini jadi apa bisa diketahui bagaimana dari kulit, dari mata, lidah dan sebagainya. Ya, jadi informasi bisa diterima melalui berbagai hal. Tetapi juga jangan lupa penerimaan informasi itu bisa macam-macam. Yang pertama, informasi bisa diterima langsung. Jadi pada waktu kuliah tatap muka, minggu depan misalnya, minggu depan tuh kita bercerita, informasi diterima yang ketiga. Jadi kalau dirimu ketemu dengan diriku, itu informasi tentang diriku itu kamu terima. Kamu bisa lihat diriku itu seperti apa. Kalau di sini kan cuma lewat layar. Jadi informasi diterima melalui media. Bisa sinkronus, asinkronus. Nah, kalau kita bisa melihat sesuatu di depan kita, itu secara langsung, maka itu informasi diterima secara langsung. Bisa objek, benda, bisa orang. Jadi kalau kamu ketemu orang, kamu dapat informasi tentang orang itu secara subjektif, mungkin fisiknya seperti apa, bodinya seperti apa, dan sebagainya, rambutnya kayak apa, dan sebagainya. Kemudian informasi bisa diterima melalui media. Jadi kalau kita nonton televisi, nonton layar HP, itu kita terima informasi juga. Informasi bisa diterima lewat media. Bisa juga lewat buku. Jadi kita baca buku, itu kita dapat informasi. Nah, kemudian informasi juga diterima lewat perantara manusia. Jadi kalau aku cerita di sini tentang apa itu informasi, itu informasi diterima melalui media. Ya, apa, kalau secara online itu diterima melalui manusia dan media. Jadi, tapi kalau informasi diterima melalui perantara manusia, itu kita kuliah minggu depan, misalnya gitu. Yang saya ceritakan itu adalah informasi, tapi kalian mendengarkan dari diriku. Jadi manusia dan manusia tentang objek, tentang sesuatu. Jadi pada waktu aku cerita, informasi yang aku ceritakan itu adalah informasi, kemudian informasi diterima melalui perantara manusia. Kalau kita misalnya tanya pada orang di jalan, jadi arah ke YRC itu lewat kemana gitu, maka kita mendapat informasi melalui manusia dan manusia tentang objek. Nah, kemudian kalau kita lihat Google Map misalnya, itu informasi diterima lewat media. Jadi kita melihat Google Map, maka kita dapat informasi melalui media. Medianya adalah Google Map yang ada di kita itu aplikasi.
Informasi diterima langsung, bisa karena face to face, ketemu berhadapan langsung dengan orang. Kita lihat kucing di situ di depan kita ada kucing. Nah, kita dapat informasi kucing itu warnanya apa dan sebagainya, itu informasi diterima langsung. Tapi bisa jadi informasi diterima lewat manusia dan media. Jadi saat ini kuliah kita ini, saya manusia, dirimu manusia, tapi kita melalui suatu aplikasi namanya Zoom, dan kita bercerita tentang informasi, tentang perilaku informasi. Jadi manusia dan manusia melalui media tentang objek, jadi menerima informasi secara maya atau online. Bisa juga kalau kita pas telepon itu adalah kita menerima informasi manusia dan manusia, tetapi ada perantaranya media di situ. Mudah-mudahan tambah pusing ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi informasi itu tidak selalu diterima langsung. Bisa jadi kita dapat informasi karena ada aplikasi dan lain-lain. Ada waktu kalian pesan apa makanan, misalnya pakai GrabFood atau GoFood, itu juga informasinya lewat media. Jadi kita tidak menerima secara langsung dari bendanya, tapi kita bisa lihat dengan tulisan dan gambar. Misalnya begitu. Jadi penerimaan informasi secara eksternal, informasi yang ada di luar kita, itu bisa diterima dengan berbagai media atau tanpa media atau dalam hal ini langsung. Tapi bisa jadi informasi itu internal. Jadi faktor informasi itu tidak hanya di luar ya. Jadi informasi itu bukan hanya di luar. Kalian juga punya informasi loh. Di dalam dirimu itu yang ada informasinya juga. Bisa cerita. Tadi ada yang cerita tuh pernah dapat pernah kena knalpot gitu. Nah, itu berarti dirimu punya informasi yang kamu ceritakan. Nah, orang bisa mendapatkan informasi yang ada di dalam otak kita sendiri. Jadi informasi diterima dari dalam diri orang tersebut. Pada waktu informasi dari dalam diri, kemudian pada waktu dirimu ditanya, jadi aku tanya dirimu, maka kamu itu punya informasi dari dalam dirimu disampaikan ke diriku. Jadi dirimu berbicara gitu. Nah, kamu dapat informasi dari dalam dirimu disampaikan pada diriku. Nah, pada waktu kalian mendapatkan tugas dari Mbak Indah tadi, informasinya bukan dari luar saja, tapi bisa jadi dari yang kamu ingat-ingat, kamu punya pengetahuan, punya informasi yang ada di dalam dirimu, kamu sampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi kamu menulis itu bukan dari faktor informasi di luar. Informasinya sudah ada di dalam dirimu, yang kemudian kamu keluarkan dan kemudian kamu jadikan tulisan. Waktu orang melukis itu lukisannya itu berasal dari pikiran dia. Waktu orang berbicara, jadi sekarang ini aku berbicara di sini, itu informasinya tidak hanya dari layar saja, tetapi juga dari dalam diriku. Ada dua faktor. Dan informasi diterima dalam dirinya karena faktor eksternal. Jadi ini adalah contoh waktu tanya jawab tadi. Jadi kalau aku tanya kemudian kamu jawab, pernah kena nyenggol knalpot gitu, dan kamu jawab iya, itu adalah karena dirimu punya informasi di dalam dirimu yang tidak ada di luar, tidak ada dalam buku itu. Kamu punya pengalaman kena knalpot itu nggak ada dalam buku, tapi ada di dalam otakmu. Nah, kemudian informasi diterima dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu ke dirinya. Jadi pada waktu dirimu gatal, itu kamu dapat informasi dari badanmu untuk tanganmu bergerak. Nah, itu juga disebut informasi. Jadi informasi itu bisa uh, sampai luas sekali. Jadi waktu kamu lapar, itu sebenarnya kamu dapat informasi dari perut yang kemudian disampaikan ke otak, kemudian terus berpikir dan kemudian makan, memenuhi kebutuhan dari perutmu. Jadi kamu makan. Waktu kamu haus pengen minum itu sebenarnya kamu dapat informasi juga dari dalam dirimu. Dan kemudian kamu cari minuman dan kemudian memenuhi kebutuhan informasi dan hal ini minuman. Minuman itu juga informasi.
dan kemudian kamu penuhi kebutuhan informasi itu. Sampai di sini sudah tambah bingung belum? Bahwa informasi itu macam-macam. Informasi itu bisa di dalam diri kita, bisa di luar diri kita, dan bisa diterima melalui berbagai panca indera. Jadi kalau kita buat gambaran luas, banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh. Pada waktu kita jalan, kita akan melihat berbagai hal, dan itu adalah informasi. Informasi tidak hanya berasal dari luar, tapi juga ada di dalam diri, di dalam diri kita. Dan kita juga memasukkan informasi, jangan lupa. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Jam 10, hampir 10.30. Oke, ini baru beberapa slide deh. Oke, sampai di sini ada yang tambah bingung atau paham atau tidak jelas atau bingung sekali? Ngetes Eh, pada hati, ya. Berarti perilaku Hmm. informasi ini tuh awalnya saya kira itu perilaku informasi itu perilaku persebaran dari informasi tersebut, Pak. Ternyata Mhm. perilaku informasi itu berarti perilaku manusia mencari atau mendapatkan informasi begitu ya, Pak? Ya, ya. Nanti di endingnya, di slide terakhir, saya akan ceritakan itu bahwa termasuk memberikan informasi itu termasuk perilaku informasi. Termasuk blokir kawanmu di IG misalnya atau di WA, itu termasuk perilaku informasi loh, gitu. Paham? Jadi perilaku itu macam-macam, perilaku informasi itu. Jadi perilakunya ya apa yang tindakan yang kita lakukan. Nah, tapi informasinya sendiri macam-macam bentuknya, termasuk memberikan informasi, terus mencari informasi, mendapatkan informasi, kebutuhan informasi, nemu informasi dan sebagainya itu adalah perilaku informasi. Jadi perilaku informasi itu kalau boleh dikatakan ini sangat luas. Mungkin SKS-nya perlu ditambah itu. Nanti tanya dari Prodi. Oke, mudah-mudahan tambah sedikit memahami bahwa perilaku informasi itu termasuk di dalam waktu kamu kebingungan nyari kunci yang tadi lupa naruhnya di mana, itu perilaku informasi juga. Bagaimana orang bingung nyari kunci, itu termasuk perilaku. Nah, dalam konteks information overload itu termasuk nyari kunci yang nggak ketemu-ketemu, atau nyari apa nginget-inget barang yang hilang, yang kamu lupa bentuknya seperti apa, itu termasuk perilaku informasi. Perilaku informasi jadi bisa dikatakan luas sekali, bukan sekedar mencari informasi di perpustakaan, itu terlalu kecil. Apapun bisa dibentuk apa disebut sebagai perilaku informasi. Jadi kalau kita lihat informasi itu ada di luar kita, banyak informasi di luar kita, dari media ada, dari kehidupan kita sendiri ada, yang ada di depanmu itu adalah informasi juga. Di depanmu apapun yang ada di depanmu, ada yang pokoknya ada yang di luar. Jadi bisa juga itu media, bisa juga handphone sendiri informasi, isinya juga mungkin banyak informasi. Mungkin kalian punya apa WA group ya, WA grupnya berapa? Indonesia itu paling banyak WA grupnya, bisa sampai di atas 10, mungkin ada yang 20 segala. Nah, itu termasuk informasi di situ, di luar kita. Tapi karena kita juga belajar, karena kita juga punya pengalaman dan sebagainya, ini nanti dalam konteks pengetahuan, itu informasi itu juga ada di dalam diri kita. Kita kalau nggak punya informasi kayak flash disk nggak ada isinya. Kita itu kita itu punya informasi gitu. Jadi di dalam diri kita itu ada informasinya juga. Dan besaran eh, berapa tera, berapa petabyte itu tidak terbatas. Tergantung kita mau mengisi berapa banyak otak kita. Itu karena otak kita itu ciptaannya yang luar biasa. Jadi tidak ada batasan jumlah gigabyte-nya. Kalau flash diskmu itu punya batasan. HP-mu itu punya batasan berapa giga gitu atau petabyte atau
zettabyte. Tapi otak nggak punya batasan. Jadi mau diisi seberapa banyak pengetahuan atau informasi bisa aja. Nah, tergantung pada dirimu mau mengisinya seberapa banyak. Oke, jadi informasi yang ada di luar itu kemudian masuk ke dalam lewat panca indera ya. Sensory store itu maksudnya adalah panca indera. Nah, waktu kita terima informasi lewat panca indera, dengar ada suara, ada ucapan, ada bau, ada dari kulit mungkin panas, dingin dan sebagainya. Kemudian dari mata itu kita dapat informasi. Informasi kita peroleh dari semua panca indera. Nah, kemudian akan masuk ke dalam penyimpanan jangka pendek berapa menit itu atau berapa detik itu. Kalau itu tidak fokus, tidak perhatian pada informasi itu, kita akan lewat. Jadi waktu kalian jalan dari rumah ke kampus, itu banyak sekali informasi yang kemudian lewat atau tidak masuk di dalam pikiranmu. Jadi dalam satu hari yang masuk di dalam kamu simpan sebagai long term, jangka panjang, informasi jangka panjang itu hanya sedikit. Jadi waktu nyenggol knalpot tadi, itu menjadi long term, jangka panjang, jadi masih inget aja ceritanya gitu. Tapi kalau yang di jalan ada tulisan-tulisan di pinggir jalan itu mungkin lewat aja, nggak inget lagi. Nah itu jadi informasi itu ada yang masuk dan bisa jadi ingat, tapi bisa jadi informasinya lewat aja. Pada waktu kuliah online itu mungkin pikiran kita nggak di kuliah, tapi di luar pikiran sedang melihat apa yang lain gitu, maka bisa jadi informasi yang saya sampaikan nggak kamu dengar, nggak kamu perhatikan di situ. Nah, akhirnya hilang lewat gitu. Nah, kuliah dari sesi dari tadi sampai nanti sampai 11.20 nanti itu yang diingat oleh masing-masing berbeda-beda. Ada yang ingat bagian depannya, mungkin ada yang ingat bagian belakangnya, mungkin ada yang nggak ingat sama sekali, mungkin ada yang ingat bagian tengah dan sebagainya. Itu jadi informasi yang diterima itu bisa jadi tidak seluruhnya kamu terima, tapi bisa jadi kemudian hilang. Sehingga penting bagi dirimu untuk mengingat-ingat kalau kuliah itu harus banyak dicek lagi, ditambahkan dan sebagainya dengan membaca buku misalnya. Nah, dalam konteks informasi, dalam konteks panca indera, jadi kita itu kalau kita hubungkan dengan ikro, jadi di dalam Al-Quran disebutkan di situ bahwa ikro, bacalah. Membaca itu bukan berarti teks saja. Jadi ikro itu artinya membaca dalam arti kita menggunakan panca indera kita. Membaca itu bisa berarti nonton video, nonton YouTube misalnya. Cara membuka botol kita nonton YouTube, mungkin anak sekarang lebih mudah begitu. Kalau orang dulu itu harus baca. Pertama kamu lepas ininya, kamu buka ininya dan seterusnya. Itu zaman dulu. Jadi tata caranya itu pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam bentuk teks. Kalau sekarang kita bisa nonton di YouTube, caranya gimana kita bisa melihat di situ. Nah, keduanya itu adalah sama-sama ikro, membaca. Membaca yang satu adalah membaca dengan teks, yang satu membaca dengan gambar visual. Nah, jadi visualisasi tulisan itu juga termasuk informasi. Mengapa koleksi perpustakaan itu tidak harus buku, bisa jadi kita punya video dan sebagainya, karena konteks informasi tadi. Informasi itu tidak hanya dalam bentuk tekstual, tapi juga visual, audiovisual, ada suara dan sebagainya. Bisa jadi kombinasi, misalnya ada tulisannya tapi ada gambarnya juga. Nah itu informasi itu bisa dikemas dalam berbagai hal, agar orang bisa jadi ingat itu. Nah, itu masih dalam konteks informasinya. Jadi informasi itu juga bisa terlupakan, terabaikan kalau kita nggak begitu perhatian. Pada waktu kamu naruh kunci, tapi kamu sedang diajak ngomong, bisa jadi kamu lupa kuncinya di mana tadi. Sehingga menjadikan dirimu bingung. Nah, pada waktu bingung itu disebut dengan information overload, karena pikiranmu itu
banyak lagi mikirin tadi taruhnya di mana, ngomong apa dan sebagainya, sehingga sampai lupa di mana. Nah, orang yang kebingungan itu namanya information overload juga. Bukan information overload, information overload itu bukan berarti kebanyakan informasi aja, tapi pikiran kita dibebani dengan banyak informasi yang kita buat sendiri. Tapi informasi bisa juga terabaikan, terlupakan. Nah, bisa jadi yang dulu kita coba lupakan, apa yang kita peroleh itu kita lupa. Yang menarik itu dalam perilaku informasi adalah melupakan mantan. Nah, jadi kalau dirimu melupakannya susah, nah itu repot lagi di situ. Itu termasuk perilaku informasi itu. Nah, tapi bisa belum dikaji sekarang ini. Nanti siapa tahu boleh dikaji di sini ya. Bagaimana cara melupakan mantan gitu. Oke, jadi itu perilaku informasi. Jadi informasi-informasi yang lama itu bisa jadi hilang. Kamu mungkin tidak punya ingatan lagi pada waktu balita atau waktu sekolah SD kelas 1 sampai kelas 6, nggak banyak yang masih kamu ingat. Kelas satunya setahun itu ngapain aja itu hanya sedikit yang kamu ingat. Semuanya ada decay, hilang. Oke, ini masih informasi. Oke, jamnya masih cukup. Nah, ada 8 indera ya dalam konteks ini. Tadi saya cuma mengingatkan aja bahwa informasi itu bisa diperoleh dari hearing, mendengarkan. Jadi orang bisa mendengar sesuatu dan itu berarti dapat informasi. Ada yang dengarnya nggak bagus sehingga minta diulang, need repetition. Jadi ngomongnya keras dong, itu misalnya itu ada hyposensitif. Jadi ada yang informasi bisa diperoleh dengan mendengar, ada yang dengar dengan ramai-ramai pun masih bisa dengar, hypersensitif di situ. Jadi orang itu mendengar bisa langsung paham, ada yang tidak paham, ada yang minta diulang lagi dan sebagainya. Tapi informasi diperoleh dari mendengar itu bisa dapat informasi. Jadi kalau kamu tanya pada orang itu kamu dapat informasi. Kemudian rasa. Jadi kalau kita cari nasi goreng itu rasanya seperti apa? Tapi pengalaman setiap orang berbeda ya. Nasi goreng belinya di mana karena setiap tempat berbeda. Jadi rasa mangga itu seperti apa? Saya kira kita sudah pernah mencicipi. Jadi kita punya informasi tentang rasa mangga misalnya. Apalagi rasa jadi berbagai minuman dan makanan gitu. Jadi itu taste melalui kita dapat mendapatkan informasi melalui mulut dan lidah. Kemudian dari bau kita juga bisa dapatkan informasi. Jadi sampah yang sudah menumpuk itu baunya seperti apa? Itu kita dapat informasi. Jadi sampahnya sudah baunya seperti ini. Itu karena kamu dapat informasi bahwa sampah itu baunya seperti itu. Kalau orang tinggalnya di tempat yang bersih mungkin nggak pernah dapat informasi bau sampah. Kemudian dari sentuhan, jadi kita bisa jadi menyentuh. Jadi bulu kucing itu rasanya seperti apa? Itu karena kita menyentuh. Jadi kita dapat informasi bulu kucing itu seperti ini. Bulu landak itu seperti apa rasanya? Itu durian itu kalau kita pegang kita taruh di kepala gitu rasanya seperti apa gitu akan kita rasakan di situ. Kita dapat informasi dari mata, kita lihat durian itu bentuknya seperti itu, dari rasa kita mencicipi, dari ya kena durinya itu seperti apa kita karena sentuhan. Kemudian sentuhan dari waktu kita memegang isi duriannya itu juga. Jadi itu dengan sentuhan. Kemudian dari mata kita bisa dapat informasi baik tulisan, gambar, gambar gerak dan sebagainya. Kemudian ini adalah jadi pada waktu kita dapat informasi licin misalnya itu badan kita langsung respon. Jadi kalau kita terpleset itu kita dapat informasi kita terpleset, kemudian badan kita langsung merespon. Ini karena informasi yang ada di dalam, dari luar masuk ke dalam, kemudian kita respon juga. Responnya namanya proprioception itu. Jadi itu termasuk informasi yang mungkin tidak perlu kita jelas. Kita tidak membahas ini sampai detail ya di poin ini.
Vestibular itu juga termasuk informasi. Jadi kita eh, apa kita mendapatkan informasi tapi di dalam. Jadi kita dapat semacam informasi yang ada di dalam karena mungkin dari luar juga, dari posisi jadi waktu kita geser kepala gitu, kemudian kita gerak-gerak badan, menggerakkan badan itu karena kursinya seperti apa misalnya, itu termasuk vestibular. Tadi terpeleset itu di sini ya, saya lupa. Ini termasuk vestibular. Kemudian interoception itu termasuk ya eh, rasa lapar tadi. Jadi waktu aku bilang tadi lapar itu kamu dapat informasi dari perut bahwa perlu makan di situ. Jadi ada kebutuhan informasi namanya makan. Atau haus dan sebagainya, panas misalnya, mengapa kamu menyalakan kipas angin atau AC karena badanmu memberi informasi di saat ini panas. Nah, itu contoh-contoh dari berbagai informasi. Jadi informasi itu cukup banyak. Oke, sampai di sini siapa yang mau membuat kesimpulan? Informasi itu seperti apa menurut kalian? Siapa mau bicara? Saya catat ya namanya ya. Tapi sebutkan namanya kalau kalau nulis, saya kalau apa kalau bilang. Jadi sampai di sini kamu bisa sebutkan jadi apa yang kamu pahami dari informasi itu. Silakan, siapa mau bicara, tapi kalau bicara tulis sebut namamu dulu. Ayo dinyalain ya, dinyalain mic-nya. Jadi informasi yang tadi saya sampaikan itu menurutmu apa? Atau apa yang kamu pahami dari apa yang aku sampaikan? Silakan sebut nama dan kemudian jelaskan. Ya, ya, oke. Hanan, Izin ya Pak, ya. saya Hanani Yumna Salima dengan NPM 150 Oh, siap. Oke. 2012. Mhm. Dalam pemahaman saya berdasarkan penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, Mhm. informasi itu adalah segala sesuatu yang pada dasarnya bisa mengubah Mhm. pengetahuan yang kita miliki sebagai manusia. Mhm. Informasi itu sendiri bisa diperoleh dari 8 atau 6 indera, panca indera. Mhm. 5 atau 8 panca indera yang tadi Mhm. itu. Oke. Eh, untuk yang 5 itu saya ingatnya itu dalam eh, indera penglihatan, indera Mhm. pendengaran, indera perasa, sentuh, dan pendengaran. Oke. Kalau yang 8 itu ada tambahan, eh saya lupa Pak yang 3. Ya. Eh, lupa ya, apa? Vestibular, Ya, vestibular, oke. Namanya oke. propriosensorik, Aha. proprioception sama interoception. Hmm. Lalu informasi yang bisa mengubah pengetahuan yang dimiliki manusia itu sendiri itu bisa berasal dari diri manusia itu sendiri, Mhm. bisa yang internal ataupun eksternal. Yang eksternal Oke. kalau nggak salah tadi ada 4 faktor atau 4 jenis. Yang internal itu ada sekitar 3 ya Pak. Saya Mhm. lebih ingat yang internal. Jadi kalau yang internal itu ada yang dari diri sendiri, informasinya Mhm. yang berasal dari diri sendiri seperti pengalaman. Lalu ada yang pengalaman diri sendiri seperti mungkin rasa lapar haus mungkin apabila saya tidak salah ingat. Lalu Ya. untuk yang kedua, informasi internal itu ada yang eh, dari diri sendiri tapi berdasarkan faktor eksternal juga. Jadi ada
ada eh, ada faktornya semua. Jadi gimana ya? Jadi maksudnya seperti wawancara. Jadi Mhm. informasi itu tetap tetap berasal dari diri kita, tapi dengan bahasa lainnya mungkin campur tangan atau ada ya itu faktor eksternal seperti wawancara atau ketika mungkin kita berbincang dengan orang lain, kita mengingat sesuatu, kita mendapatkan informasi dari situ. Tapi yang mendapat kita sendiri. Lalu dari diri sendiri, untuk orang lain, lalu ada yang ketiga apa ya, Pak? Sekiranya itu Pak, mohon maaf apabila Oke, ya, oke. Jadi ini meluaskan konteks perilaku informasi ya. Selama ini yang dibahas perilaku informasi itu hanya cara mencari informasi di perpustakaan. Tapi sebetulnya informasi itu macam-macam. Kita bisa peroleh dari berbagai tempat ya. Jadi itu pun menambah kebingungan dari masyarakat jurusan perpus dan sains informasi. Nah, bahwa informasi itu macam-macam. Jadi kalau kita kita mencicipi makanan itu juga termasuk dapat informasi gitu. Informasi yang lebih akurat itu kalau kita mencicipi gitu kan. Kalau yang hanya cerita dari baca buku mungkin nggak bisa mengatakan lebih dalam bagaimana rasanya durian gitu misalnya gitu. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Cukup pendek waktunya. Saya itu kalau kuliah kadang-kadang nggak kenal waktu, bisa 3 jam. Tapi Jumat jadi dipotong. Oke. Jadi tanda tangan kalian tadi itu termasuk bukti bahwa informasi sebagai satu realitas, bahwa dirimu hadir. Jadi tanda tanganmu itu adalah informasi, jangan lupa. Informasi bagi apa Yarsi, bagi universitas atau program studi bahwa dirimu itu hadir. Tanda tangan itu termasuk informasi yang merepresentasikan, menggambarkan bahwa dirimu ada. Nggak perlu fotomu, cukup tanda tanganmu. Jadi tanda tanganmu itu yang di situ menunjukkan bahwa dirimu ada di situ. Nah, itu informasi sebagai suatu realitas, menunjukkan bahwa dirimu ada. Nah, pada waktu kamu misalnya ini, jadi pada waktu kamu beli atau belanja, waktu kamu belanja, kamu dapat stroke belanja. Pada waktu kamu bayar ya, pada waktu bayar itu kamu dapat stroke belanja. Nah, stroke belanja itu termasuk informasi untuk sebuah realitas bahwa kamu sudah membeli ini harganya segitu. Itu stroke itu informasi loh, jangan lupa. Stroke belanja itu termasuk informasi. Tanda tangan itu termasuk informasi juga. Tanda tangan itu tadi menunjukkan informasi kamu hadir. Kalau stroke belanja itu informasi kamu sudah melakukan ini, kamu sudah beli ini misalnya. Dan satu lagi informasi tentang realita bahwa jadwal keberangkatan kereta api, jadwal kuliah tadi yang disampaikan kemarin ya, jadwal kuliah, terus kemudian informasi Zoom, jam berapa kita kuliah, kemudian hubungi apa tautan dari Zoom-nya apa gitu, nomornya atau tautannya. Nah, itu informasi tentang realitas bahwa kita kalau ingin kuliah kita jam berapa itu kita dapat informasi. Jadi itu 3 dimensi. Nah, kemudian karena waktunya agak pendek, jadi saya langsung ke matriks informasi. Kalau itu saya lewati, jadi pendek aja tadi. Jadi kalau dalam konteks perilaku informasi itu konteksnya 4 ini. Jadi informasi sebagai benda. Jadi kamu nonton YouTube, itu informasi sebagai benda. YouTube-nya itu sebagai benda. Kemudian baca buku, bukunya itu sebagai benda. Informasi tapi sebagai bentuk benda. Informasi ada di dalamnya waktu kamu baca. Nah, waktu kamu baca buku, itu informasi sebagai proses. Waktu kamu baca buku, itu informasi sebagai proses. Nggak kelihatan di situ, tidak jelas.
kamu itu paham apa enggak. Pada waktu kuliah ini misalnya, itu kamu dapat informasi. Waktu kuliah ini, dirimu itu dapat informasi. Cuman seberapa besar kamu dapat informasi, satu mahasiswa dengan mahasiswa lain berbeda. Ada yang dengerin betul-betul, ada yang sedikit dengerin, ada yang sambil makan, sambil minum, atau sambil apa, karena semuanya hampir kebanyakan ditutup jadi apa videonya, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau Hanan aku lihat nih, apa sedang apa gitu, itu kelihatan. Kalau yang lain banyak yang ditutup. Nah itu informasi sebagai proses. Informasi baca satu buku itu yang kamu ingat itu bagian mana saja atau semuanya ingat, itu kita nggak tahu. Pada waktu kamu baca buku itu kamu benar-benar paham atau enggak, kita nggak tahu. Tapi itu masuk ke dalam dirimu. Seberapa besar masuknya itu nggak jelas. Waktu kalian nonton YouTube, itu apakah kalian paham seluruhnya atau sebagian, itu tidak jelas. Orang lain tidak tahu. Tapi dirimu sendiri tahu. Kamu paham betul, kamu tidak paham, kamu setengah paham. Itu orang lain tidak tahu, tapi dirimu sendiri tahu. Itu informasi sebagai proses. Tapi kalau information processing yang bawah itu kanan, information processing itu mengeluarkan informasi dari otak kita. Dari otak kita itu kita keluarkan. Misalnya kita nulis ya, ada tugas dari Mbak Indah, tugas UTS atau UAS gitu. Nah, kemudian kamu mengetik tugas, membuat naskah gitu. Nah, itu adalah proses information processing, memproses informasi, pemrosesan informasi. Informasinya ada di dalam otakmu. Pada waktu kalian nulis tugas atau kamu ujian, sedang ujian itu menulis gitu. Nah, itu kamu tidak mengambil dari ngutip sana sini, ngutip ucapan orang dan sebagainya. Tapi kamu memeras otak. Jadi memeras otak itu bukan otaknya diambil kemudian kita peras. Tapi kamu ngambil apa yang ada di dalam otakmu, kamu jadikan pikiranmu itu dalam bentuk tulisan. Nah, itu adalah pemrosesan informasi. Pada waktu kamu menggambar, itu gambar itu ada di dalam otakmu yang kemudian kamu bentuk itu kamu tuangkan di dalam gambar. Pada waktu kamu nyanyi aja kamu itu mengeluarkan memproses informasi yang ada di dalam dirimu yang kamu ingat dan kemudian kamu tuangkan dalam lagu. Itu information processing. Nah, pada waktu kamu sudah banyak informasi dari informasi sebagai proses, baca buku dan sebagainya, kalau sudah banyak buku yang dibaca, itu informasinya jadi pengetahuan. Informasi sebagai pengetahuan. Nah, pengetahuan setiap mahasiswa itu beda-beda. Ada yang tahu banget, ada yang sangat tidak tahu, tapi ada yang tahu banget, ada yang sedikit tahu, ada yang tahu sedang-sedang saja, atau ada yang terus lupa gitu. Jadi macam-macam. Jadi dari habis kuliah ini itu kamu kuliah sekarang ini kamu adalah dalam proses information as process di situ. Ada prosesnya. Jadi jam 10 tadi sampai nanti selesai 11:15, 11:20 itu adalah proses. Informasi sebagai proses. Nah, itu nggak kelihatan, intangible itu nggak kelihatan. Nggak kelihatannya apa? Karena apa yang aku sampaikan itu masuk ke dirimu itu kamu paham apa enggak? Aku nggak tahu. Tapi mudah-mudahan paham. Nah, waktu sudah jadi pengetahuan, waktu sudah ada di dalam dirimu, berbeda-beda di situ. Pada waktu IP itu tidak mencerminkan, IP ya, IP-mu itu tidak mencerminkan pengetahuanmu. Mungkin pengetahuanmu dalam bidang yang berbeda dari atau bidang-bidang tertentu saja. Nah, jadi IP itu bukan mencerminkan bahwa kamu pengetahuannya luas. Mungkin karena sudah pas ujian itu bisa sehingga nilainya bagus. Nah, di situ. Tapi skripsi itu juga menunjukkan bahwa pengetahuanmu itu berbeda dari yang lain.
pada waktu kalian nulis skripsi nanti, skripsimu itu mesti berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Kalau sama nggak boleh kan? Nah, sehingga pengetahuanmu tentang yang kamu tulis dalam skripsi itu menunjukkan kamu itu punya pengetahuan tentang itu. Nah, tergantung dari judul skripsimu, topik skripsimu itu apa. Nah, di situ kamu punya pengetahuan itu. Tapi kalau dikaitkan dengan IP tidak terlalu kelihatan di situ. Apakah IP itu menunjukkan bahwa kamu punya pengetahuan? Belum tentu juga. Oke, mudah-mudahan tidak selalu mudah-mudahan benar gitu ya, bahwa IP-nya 4 atau 4,5 itu kelihatan bahwa punya pengetahuan betul gitu. Nah, informasi sebagai pengetahuan. Jadi informasi itu ada sebagai benda, kemudian bendanya ini kita baca sebagai proses membaca buku, kemudian jadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, information processing itu, maka kita menghasilkan informasi sebagai benda lagi. Kalau kita lihat siklusnya begitu. Informasi sebagai benda kalau kita contohkan sebagai buku ya. Information as thing itu buku. Kemudian kita baca information as process, silang ya ke bawah kiri. Informasi sebagai proses. Kita baca buku, kemudian kita jadi tahu isinya buku itu dan kita punya pengetahuan. Bukunya mungkin sampai 50 buku kita baca. Kalau sudah baca 50 buku misalnya, kemudian kita sebut diri kita itu mempunyai pengetahuan, information as knowledge. Nah, pada waktu kita sudah punya pengetahuan, kita bisa menulis tentang sesuatu, namanya information processing. Nah, kalau sudah menulis satu tulisan, maka itu tulisan yang kamu tulis itu adalah information as thing. Kalau information as thing, informasi sebagai benda itu kemudian dibaca orang, ya, orang yang sedang membaca itu adalah information as process. Nah, pada waktu membaca tulisannya, tulisanmu dan tulisan orang lain, yang lain lagi, maka orang itu akan punya pengetahuan. Nah, pengetahuan orang itu kemudian dia tuangkan dalam tulisan, maka jadi information nesting lagi, gitu. Sama dengan waktu kamu membuat informasi dalam bentuk YouTube, misalnya, atau TikTok. Jadi kamu itu mungkin punya pengetahuan information nesting dari baca-baca atau dari nonton, kemudian punya ide dari otakmu. Nah, nontonnya itu adalah information as process. Waktu kalian nonton YouTube, itu information sebagai proses, informasi sebagai proses yang kemudian masuk di dalam dirimu dan kamu punya pengetahuan. Kalau sudah nonton YouTube banyak, kemudian kamu punya pengetahuan, nah kemudian kamu membuat YouTube lagi, membuat sendiri konten YouTube, itu information processing. Pada waktu kamu membuat konten YouTube, information processing. Nah, waktu kamu unggah, itu menjadi information nesting, informasi sebagai benda, informasi di dalam bentuk YouTube. Nah, kalau YouTube-nya ditonton orang itu mengalami information as process. Dan seproses menonton YouTube. Dan kalau sudah nonton, dia punya pengetahuan. Dan kemudian kalau dia punya pengetahuan, dia membuat lagi di YouTube. Nah, itu juga membuat lagi konten. Nah, itu akan menjadi terus-menerus ada siklus di situ. Bisa dipahami nggak? Ada yang bingung? Mudah-mudahan tidak bingung. Jadi informasi dari luar, information nesting, kemudian kita masukkan ke dalam, kiri bawah, information as process, kemudian masuk menjadi pengetahuan dalam pikiran kita. Kalau pengetahuan yang kita punya itu kita tuangkan dalam berbagai bentuk, entah itu suara, video, atau tulisan yang kita unggah. Nah, yang kita unggah itu termasuk information nesting lagi. Terus menerus, itu adalah siklus. Dan itu yang dipelajari di dalam perilaku informasi. Perilaku informasi itu mempelajari information as process, bagaimana orang membaca buku, menonton YouTube, dan sebagainya, itu termasuk perilaku informasi. Kemudian punya pengetahuan yang kemudian dia menulis buku atau membuat konten, itu termasuk perilaku informasi. Nah, kemudian orang mencari informasi lewat YouTube, lewat Google, lewat katalog perpustakaan, itu adalah
pencarian informasi, termasuk perilaku informasi. Jadi perilaku informasi itu dari dia butuh apa, pengen apa, dan sebagainya, sampai ke menghasilkan informasi lagi. Kemudian, dan itu siklus. Kita akan lihat di selanjutnya. Jadi informasi itu ini saya lewati aja. Saya lewati. Nah, kemudian perilaku informasi. Jadi kalau perilakunya dulu. Perilaku itu adalah tindakan manusia, bisa juga binatang. Karena saat ini sudah mulai ada mata kuliah Animal Information Behavior. Jadi perilaku informasi binatang. Itu sudah jadi mata kuliah di kedokteran hewan sama di peternakan. Itu ada Animal Information Behavior, perilaku informasi hewan. Nah, itu jadi tindakan manusia atau binatang atas sesuatu yang ada di lingkungannya. Ini saya ambil, kemudian yang lain itu tiga ke bawah itu adalah dari Collins ya, dari kamus. Informasi itu adalah semua respon yang dibuat oleh organisme dalam berbagai situasi. Jadi waktu dia merespon ada gambar, kemudian dia ada lihat, itu termasuk perilaku informasi. Ada katalog yang kemudian dia melihat katalog perpustakaan, itu termasuk perilaku informasi. All the responses made by an organism in any situation. Kemudian ada specific response of a certain organism to a specific stimulus. Jadi pada waktu orang melihat ada asap, itu ada specific stimulus. Kemudian dia merespon, itu asap apa? Nah, kemudian ternyata ada kebakaran. Nah, itu adalah perilaku informasi juga. Perilaku orang. Jadi perilaku. Kemudian tindakan atau respon, reaksi. Jadi aksi, reaksi, dan fungsi dari sistem dalam suatu keadaan. Sistem dalam arti konteksnya adalah sistem yang ada di dalam diri kita. Jadi aksi, reaksi, karena ada orang. Jadi waktu kita jadi perilaku informasi termasuk waktu kita kasih komentar, itu termasuk perilaku informasi juga. Kasih komentar di IG itu perilaku informasi. Bagaimana kita bisa meneliti juga sampai di situ, bagaimana perilaku orang itu pada waktu dia merespon. Pada waktu kalian unggah, ngupload gambar, kemudian responnya orang-orang itu seperti apa, itu termasuk perilaku informasi juga. Jadi kalau di konteks itu bisa jadi sangat luas perilaku informasi. Mungkin dalam kuliah ini tidak sampai ke situ, tapi perlu dilihat di situ bahwa orang itu merespon informasi itu bisa macam-macam sampai ke situ. Jadi bagaimana dia nulisnya kayak apa, gayanya seperti apa, kasih emoticon apa gitu, itu termasuk perilaku informasi. Perilaku juga disebutkan sebagai tindakan orang atas sesuatu yang muncul baik dari sisi internal maupun eksternal dirinya. Jadi tindakan yang dimunculkan mungkin karena dirimu itu gatal, kemudian tangannya gerak-gerak mengukur itu adalah tindakan atau perilaku juga. Pada waktu ada sesuatu, kemudian kamu memfokus pada hal itu, berarti ada perilaku di sini. Jadi tindakan atas sesuatu yang muncul adalah perilaku. Nah, bagaimana dengan perilaku informasi? Saya ambil dari dari Donald Case, yang kedua adalah dari definisi yang saya buat tadi malam. Jadi yang pertama, perilaku informasi itu adalah pencarian informasi, information seeking, as well as itu dan. Jadi pencarian informasi dan totalitas
dari perilaku baik pasif atau tidak tidak ada maksud apa-apa. Jadi waktu kita lihat di misalnya di apa tiang listrik itu ada orang nempel tulisan, kemudian kita mendapati tulisan itu adalah passive behavior. Jadi kita lewat ya, oh ada informasi itu. Jadi, tapi kita nggak terlalu perhatian, itu adalah passive behavior, perilaku pasif, perilaku informasi pasif. Jadi kita nggak ngapain-ngapain terhadap informasi itu, tapi kita tahu informasi itu, maka itu disebut dengan passive behavior. Kemudian tidak punya maksud apa-apa terhadap satu informasi itu termasuk di situ. Jadi kalau ada buku di perpustakaan, kamu tahu bukunya itu ada di situ, dan kemudian kamu tidak melakukan apa-apa terhadap buku itu, kamu punya informasi tapi pasif, informasi perilaku pasif dari informasi. As well as dan purposive behavior. Purposive itu ada tujuan, perilaku yang ada tujuan, perilaku informasi yang ada tujuannya. That do not involve seeking. Yang tidak harus berkaitan dengan pencarian informasi. Contohnya adalah menghindari informasi. Jadi pada waktu kalian masuk ke perpustakaan, kemudian cari di OPEC, dicari di katalog, tapi kamu pengennya adalah buku-buku berbahasa Indonesia, kamu ada melakukan purposive behavior, perilaku dengan tujuan menghindari buku-buku berbahasa Inggris atau bahasa asing lain. Itu namanya juga perilaku informasi. Jadi perilaku informasi itu bisa ada maksud tertentu, ada juga membiarkan, tidak melakukan apa-apa. Jadi pada waktu ada tulisan dan kamu biarkan aja, nah itu termasuk perilaku informasi. Pada waktu di jalan ada lampu merah, apa lampu kuning kemudian sudah merah dan kamu tetap aja jalan, itu termasuk perilaku informasi. Jadi membiarkan lampu merah dan kamu tetap jalan itu adalah perilaku informasi. Karena kamu punya informasi lampu merah itu artinya berhenti. Nah kalau di Indonesia lampu kuning itu lampu cepat-cepat, jadi harus secepatnya di situ. Sehingga itu juga perilaku informasi. Bagaimana perilaku informasi orang di jalan itu kan termasuk di situ. Jadi perilaku informasi itu cukup luas. Nah, saya tambahkan di sini di bawah sendiri itu tindakan orang atas informasi yang dibutuhkan. Orang itu kadang-kadang butuh informasi. Pada waktu kalian dikasih tugas, maka kalian membutuhkan informasi. Tugasnya ini, maka kamu harus apa? Sehingga ada informasi yang kamu butuhkan, tapi kadang-kadang bukan hanya dibutuhkan, kadang-kadang hanya diinginkan. Kamu ingin informasi ini, tapi tidak butuh, hanya ingin aja, ingin tahu. Jadi kalau nggak dapat informasinya nggak apa-apa, tapi kalau dapat ya senang di situ. Jadi tindakan atas informasi yang dibutuhkan bisa juga diinginkan, tapi bisa juga diminta. Permintaan satu kelas gitu, itu ada perminta. Jadi bisa jadi ada yang diminta informasinya, ada bisa jadi informasinya yang dibutuhkan, ada juga yang diinginkan. Itu tindakan atas informasi itu bisa juga dicari, tindakan atas informasi yang dicari. Pada waktu kamu dapat informasi yang kamu cari, kamu akan senang sekali. Ada rasa senang gitu. Nah, tindakan atas informasi yang ditemukan. Kamu menemukan informasi bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Secara sengaja itu adalah purposive tadi, purposive behavior, karena sengaja mencari informasi dan kemudian menemukan. Bisa jadi tidak sengaja mencari pasif gitu, pencarian pasif. Jadi kalau nemu ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu penemuan informasi yang tidak sengaja. Ada juga tindakan atas informasi yang dimanfaatkan. Jadi bagaimana informasi itu dimanfaatkan? Bagaimana kamu memanfaatkan informasi itu? Beli buku, mudah dibaca, kemudian baca aja misalnya. Ya, itu kamu memanfaatkannya dengan membaca. Tapi kamu pinjam buku di perpustakaan, kemudian kamu kutip, misalnya ada yang kamu kutip untuk tulisanmu, maka itu informasi tindakan yang dilakukan adalah
meminjam buku, kemudian memanfaatkannya dengan mengutip, misalnya gitu. Nah, informasi itu ada yang sekedar disimpan. Contohnya adalah waktu kamu mencari informasi dari dalam bentuk visual. Jadi pakai HP ini, motret-motret itu kamu ngambil informasi. Pada waktu kamu motret itu kamu ngambil informasi. Dan kemudian gambar itu tidak kamu apa-apakan, tapi kamu simpan aja di dalam HP biar HP-nya penuh. Nah, misalnya gitu. Nah, itu disimpan. Jadi informasi yang kamu dapatkan dari memotret itu kamu simpan. Tapi bisa jadi kamu memotret, mendapatkan informasi dari visual, kemudian kamu bagikan. Kamu bagikan pada kawan-kawan melalui aplikasi media sosial. Itu berarti dibagikan. Nah, dibagikan itu berbeda dengan diberikan. Diberikan itu karena ada yang minta, sehingga kamu berikan. Kalau dibagikan itu maksudnya adalah kamu memang membagikan pada orang, biar orang tahu, atau biar orang dapat informasi itu. Nah, itu termasuk perilaku informasi. Membagikan informasi, memberikan informasi karena ada yang minta, kemudian menyampaikan informasinya sendiri waktu kamu menyampaikan, itu termasuk perilaku informasi. Nah, tidak kalah penting di situ adalah waktu kamu menghindari informasi. Jadi kamu memblokir informasi dari orang lain. Jadi kamu blokir kawan di storymu di IG. Nah, kamu memblokir kawanmu itu maksudnya adalah agar orang itu tidak mendapatkan informasi. Itu adalah tindakan perilaku informasi juga, termasuk perilaku. Jadi kamu diblokir atau kamu memblokir informasi, kamu memblokir itu kamu membatasi jumlah orang yang mendapatkan informasi darimu. Kalau kamu diblokir itu kamu terhambat mendapatkan informasi itu. Nah, itu juga termasuk perilaku informasi. Kemudian bagaimana mengadopsi informasi? Kamu dapat informasi dari YouTube cara membuka botol. Nah, kemudian kamu praktekkan. Itu adalah tindakan atas informasi yang kamu kemudian praktekkan. Itu adopsi informasi di situ. Nah, itu adalah model-model yang terjadi dalam definisi dalam perilaku informasi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kamu bisa membuat wawasannya dari luas. Bukan pencarian informasi aja, tapi bahwa memblokir informasi, menghindari informasi, menyampaikan informasi, membagikan informasi, menyimpan dan sebagainya. Mengapa nyimpan informasinya itu pakai sub. Nah, misalnya gitu. Jadi sudah di My Document, kamu buat file, buat foldernya kamu buat lagi subfolder, itu termasuk perilaku informasi. Mengapa gambar itu kamu sembunyikan di situ? Ya, itu dalam proses penyimpanan juga menarik dianalisis. Mengapa sampai 5 folder tidak, yang ada di pembukanya sampai 5 folder misalnya. Itu model-model perilaku informasi. Jadi perilaku informasi cukup luas. Oke, sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Jadi sangat banyak yang bisa dilakukan dalam perilaku informasi. Sehingga nanti kalau kalian akan nulis skripsi tentang perilaku informasi, bisa jadi kamu menulis tentang bagaimana kalau orang itu mencari informasi di YouTube misalnya. Bagaimana orang mencari informasi Google dulu atau perpustakaan dulu misalnya. Itu juga menarik. Bagaimana orang menghindari informasi misalnya. Mengapa orang tidak memilih buku cetak misalnya. Itu termasuk perilaku informasi. Atau bagaimana orang mencari informasi yang ada di perpustakaan dalam bentuk buku cetak misalnya. Atau bagaimana orang mengadopsi informasi, membaca buku kemudian mempraktekkan. Atau mendapatkan informasi dari seminar dan kemudian dia praktekkan misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk dari perilaku informasi yang mungkin bisa dipikirkan dalam menulis skripsi. Jadi skripsinya akan lebih luas nanti kalau kalian melihat bahwa perilaku informasi itu tidak sekedar mencari informasi, tapi termasuk memberikan, menyampaikan, memblokir, menghindari, dan lain-lain. Mudah-mudahan pertemuan awal ini bisa membuka
sedikit wawasan karena pengetahuan saya juga sedikit, nggak tahu banyak-banyak. Nah, hanya itu aja yang perlu tahu. Nah, tapi kita akan lihat nanti kebutuhan informasi itu seperti apa pada perkuliahan ke depan. Jadi poin ini yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi kebutuhan informasi, pencarian informasi, kemudian penggunaan informasi, sedikit pengantar minggu depan. Jadi ini yang akan kita lihat. Pencarian informasi itu karena situasi, informasinya sendiri itu ada yang dipikirkan oleh seseorang. Jadi ini nanti juga kita pelajari di situ. Jadi ini poinnya kira-kira seperti ini. Tidak terlalu luas, tapi di awal saya ingin tunjukkan bahwa definisi perilaku informasi itu sangat luas. Tapi mungkin dalam kuliah ini kita tidak sampai ke sana, sampai terlalu jauh. Tapi mudah-mudahan kita sedikit mencicipi beberapa poin di situ. Mengapa orang memblokir, mengapa orang menghindari informasi dan sebagainya. Oke, nampaknya waktunya sudah cukup siang. Jadi kita akan akhiri dulu diskusi pada pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan tambah membingungkan untuk Mbak Indah dan mahasiswa. Kira-kira itu. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ida. Masya Allah pemaparannya. Teman-teman gimana nih? Jadi sudah semakin paham ya bahwa konsep di definisi dari perilaku informasi itu sendiri ternyata sangat luas. Nah, itu juga ini saya perhatikan di slide Pak Ida membuat definisi konsep sendiri gitu ya. 2024 gitu ya. Nah, teman-teman ini menarik bahwa sekarang ini tadi terkait dengan skripsi ya. Jadi tren topik skripsi itu sekarang sudah bergeser ya. Kalau dulu melulu layanan, melulu tentang mungkin ya perpustakaan itu sendiri gitu. Nah, di prodi kita saat ini seiring juga dengan perkembangan keilmuan, perubahan nama prodi dan juga evaluasi dari berbagai pakar gitu ya. Memang saya amati untuk topik-topik judul skripsi ini sudah semakin bergeser ya. Sudah ada beberapa penelitiannya. Nah, termasuk salah satunya ini tentang perilaku informasi ya, bukan disempitkan pencarian informasi tidak. Nah, ini bahkan kalau misalnya teman-teman mau meneliti proses penyelenggaraan suatu perpustakaan, pendirian perpustakaan, tapi menggunakan pendekatan perilaku informasi ini juga menarik gitu ya. Bagaimana orang tuh kenapa sih datang ke perpustakaan, apa sih yang menyebabkan? Kemudian kita kumpulkan data-datanya sehingga ketika mendesain suatu perpustakaan itu berbasis dari analisis kebutuhan ini gitu ya. Ini salah satu contoh gitu ya teman-teman bagaimana perluasan dari topik di keilmuan perilaku informasi ini saat ini semakin bisa digunakan dari berbagai sudut pandang keilmuan. Oke, karena sudah mepet Jumatan ya Pak Ida, dan alhamdulillah teman-teman hari ini kami berdua tidak memberikan tugas buat kalian. Terima kasih. Ini teman-teman pada tepuk tangan semuanya ya. Tidak ada tugas hari ini. Sampai ketemu lagi pekan depan dan saya mohon teman-teman sebelumnya sudah mempersiapkan baca-baca gitu ya. Jadi nanti pas onsite ketemu sama Pak Ida gitu bisa bertanya diskusi lebih banyak gitu ya. Bahkan kalau ada yang punya judul skripsi boleh coba ditanyakan ini bisa masuk nggak ya untuk jadi salah satu topik penelitian gitu ya. Oke, kita tutup perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Pak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen mandiri ya teman-teman. Ya, sami-sami. Jangan lupa absen mandiri di layar ya teman-teman. Passwordnya sudah saya kirim di chat Zoom. Ya, terima kasih Pak Ida. Saya akhiri ya Zoom ini. Sampai ketemu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.